Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya temukan, yaitu komunikasi antar budaya etnis Tionghoa dan pribumi di Kota Medan. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi antar budaya mempengaruhi pandangan dunia etnis Tionghoa dan pribumi di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi yang bertujuan melihat berbagai situasi atau realitas sosial yang berlaku terhadap etnis Tionghoa dan pribumi di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan etnis Tionghoa dan pribumi. Selain itu, pemerhatian dan analisis keputusan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data ditulis dan bentuk naratif induktif. Hasil penting penelitian ini menunjukkan bahwa agama atau kepercayaan merupakan satu hak dan tidak dapat dipaksa. Namun melalui perkawinan antara etnis Tionghoa dan pribumi, maka terjadinya perpindahan agama kepada Islam dan Kristen sehingga pandangan keagamaan berubah. Selain itu, komunikasi antar budaya dapat mengubah cara pandang terhadap nilai-nilai budaya Tionghoa dan pribumi di Kota Medan. Dengan demikian mendorong perilaku individu menjadi positif dan sekaligus pandangan dunianya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat desa imigrasi Permu, Kecamatan Kapahiang, Bengkulu ini terdiri dari berbagai macam etnis, di mana etnis Sunda adalah mayoritas. Bahasa Sunda di desa imigrasi Permu tidak saja digunakan oleh sesama etnis Sunda, namun digunakan pula saat penduduk dari etnis Sunda berdialog dengan etnis lainnya seperti etnis Rejang, Serawai, Minang, maupun etnis Jawa. Banyak penduduk dari etnis selain Sunda di desa emigrasi Permu yang menguasai bahasa Sunda. Sementara itu banyak pula penduduk dari etnis Sunda menguasai bahasa Rejang yang merupakan penduduk asli Permu. Seorang atau suatu kelompok masyarakat akan menyesuaikan diri pada lingkungan baru apabila mereka akan tinggal dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, mereka perlu membangun suatu kehidupan baru dan menjadi anggota masyarakat pribumi. Setiap kebudayaan memiliki bahasa agar para anggota kebudayaan tersebut dapat saling berkomunikasi. Bahasa yang dipengaruhi oleh budaya dan demikian pula bahasa merefleksikan nilai-nilai budaya. Bayi yang masih kecil akan memperhatikan bahwa orang dewasa di sekelilingnya menggunakan pola linguistik tertentu. Dalam penggunaan bahasa sering terjadi campur kode antara bahasa Sunda dengan bahasa Rejang dan bahasa Indonesia dengan maksud untuk memudahkan komunikasi untuk mengerti apa yang dibicarakan oleh komunikator tersebut atau pembicara tersebut. Pengajian rutin di desa imigrasi Permu merupakan sarana integrasi yang potensial terutama di kalangan orang tua dan dewasa serta anak-anak. Pengajian yang rutin dilakukan dan diikuti oleh kelompok perempuan hingga laki-laki, anggota kelompok etnis Sunda dan etnis Rejang. Demikian pula dengan pengajian anak-anak. Pengajian untuk kaum perempuan biasa dilaksanakan di balai desa dengan mengadakan penceramah, sementara pengajian kaum lelaki dilakukan di rumah secara bergiliran dengan acara pengajian yasinan tanpa ceramah. Jadi simpulan dari penelitian ini yaitu interaksi antara etnis Sunda sebagai pendatang dengan etnis Rejang sebagai pribumi di imigrasi Permu telah berlangsung 1 abad lamanya. Setelah melewati kurun waktu tersebut telah terjadi adaptasi timbal balik antara kedua etnis tersebut. Masyarakat dari etnis Sunda telah menerima kebiasaan etnis Rejang seperti penggunaan bahasa etnis Rejang saat berdialog dengan orang Rejang, melakukan adat istiadat Rejang dan mengkonsumsi makanan khas etnis Rejang. Sekian dari saya, terima kasih.